Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Rahma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Alfian Fojan. Nama saya Siti Nurhayati dari kelas 7G. Nama saya Tia Bella Oktiva, saya dari kelas 7G. Nama saya Nadia Putri Syailana. Nama saya Laras Saraswati, saya dari kelas G. Mas Rifat. Perkenalkan, nama saya Ulfia Lutfi dari kelompok 2 kelas 7G. Dan saya akan menjelaskan seorang tokoh yang bernama Roman Jakobson. Dimulai dari latar belakangnya, Roman ini adalah seorang ahli linguistik yang mana ia meneliti secara serius atau berfokus dalam pembelajaran atau dalam bidang fungsi bahasa yang mana memberi penekanan pada dua aspek dari struktur bahasa. Yang pertama diwakili oleh gambar di PPT yang sudah saya lampirkan, yaitu gambaran metaforetosis atau tertulis dengan kesamaan, dan satunya yaitu metonimia yang mana berarti kesinambungan. Nah, hasil dari penelitian ataupun analisisnya menghasilkan bahwa bahasa memiliki 6 macam fungsi. Pertama, yaitu fungsi referensial yang mudahnya adalah sebagai pengacu pesan. Seperti ketika kita berbicara tentang mobil itu apa? Mobil itu adalah suatu benda dengan 4 ban yang mana akan menjadi bercabang-cabang lagi. Tergantung dari mobil apa yang sedang dibicarakan, namun seperti itulah secara dasarnya. Kedua, fungsi emotif, yaitu mengungkapkan keadaan pembicara. Apakah fungsi emotif ini terlihat seperti seorang yang berlawan atau orang yang sedang berlawan berbicara dan sedang menggunakan emosi yang seperti sedih, maka akan nadanya semakin rendah, atau emosi seperti marah, maka nadanya akan lebih tinggi. Ketiga itu fungsi konatif yaitu pengungkapan keinginan pembicara yang langsung atau segera dilakukan dipikirkan oleh sang penyimak. Seperti itulah konatif. Selanjutnya metalinguistik. Metalinguistik adalah penerang terhadap sandi atau kode yang digunakan seperti istilah-istilah pada semiotik atau sign-sign yang ada. Selanjutnya yaitu fungsi fatis. Pembuka, pembentuk, pemelihara hubungan atau kontak antara pembicara dengan penyimak. Itulah fatis. Dan yang terakhir adalah fungsi puitis yang berarti penyandi pesan. Langkah-langkah yang digunakan oleh Roman Jakobson yang mana ia dapat menghasilkan suatu pola ataupun analisis seperti tadi, ia melakukan 4 langkah. Yang pertama adalah distinctive feature, yaitu sebagai mudahnya ciri pembeda yang membedakan tanda-tanda kebahasaan satu dengan yang lain. Tanda-tanda harus berbeda seiring dengan adanya tidaknya ciri pembeda dengan tanda-tanda tersebut satu sama lain. Selanjutnya adalah memberikan suatu ciri menurut features tersebut pada masing-masing istilah sehingga tanda-tanda ini cukup berbeda dengan satu sama lain sehingga tidak ada yang sama. Selanjutnya itu merumuskan dalil-dalil sintagmatis mengenai istilah-istilah kebahasaan yang mana dengan distingsi feature yang dapat berkombinasi dengan tanda-tanda kebahasaan tertentu lainnya atau saling berkesinambungan. Selanjutnya yang terakhir menentukan perbedaan antara yang penting secara paradigmatis, yakni perbedaan antara tanda yang masih dapat saling menggantikan. Saya akan membahas tentang teori semiotik menurut Lewis Helmsley. Sekarang mari kita lihat saja slideshow-nya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Lewis Helmsley ini tuh sama seperti Ferdinand de Saussure yang juga merupakan seorang linguistik dan juga seorang pengembang dari teori Ferdinand de Saussure. Nah, seperti yang kita tahu, Ferdinand de Saussure itu memiliki 2 teori, yaitu signified dan signifier. Lewis Helmsley juga memiliki 2 teori, yaitu expression dan juga content. Expression dan content ini tuh setara dengan teori Ferdinand de Saussure yang signified dan signifier. Tetapi kedua konsep dari Lewis Helmsley ini tuh mulai dikembangkan lagi menjadi 2, yaitu substance dan juga form. Sehingga Lewis Helmsley ini tuh mengemukakan atau mengembangkan 4 teori, yaitu form of expression, form of content, substance of expression, substance of content. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 hal tersebut. Jadi, form of content dan form of expression itu merupakan bentuk dari analisis linguistiknya. Selanjutnya itu tentang substance of content. Di substance of content ini tuh lebih menjelaskan tentang fisik dan juga konsep dari tanda, sama seperti signifier dan signified. Sedangkan di substance of expression ini tuh lebih kepada wujud atau bentuk nyata dari sebuah benda atau tanda. Oke, sekian.
Latifah. Di sini saya akan menjelaskan semiologi menurut Roland Barthes. Sebelum kepada teorinya, saya akan menyampaikan bahwa Roland Barthes ini lahir pada tahun 1915 di Normandia, dan beliau adalah seorang filsuf, kritikus sastra, juga semiolog Prancis. Sebelum menyampaikan teori ini, Barthes sendiri membaca buku dari Saussure yang berjudul Cours de Linguistique Générale, dan beliau mengungkapkan bahwa dia memiliki perbedaan pendapat dengan Saussure dalam hal semiologi, karena menurut Barthes sendiri semiologi adalah suatu metode penelitian atau analisis dari kebudayaan, juga dari mitos. Namun mitos di sini menurut Barthes bukan analogi dari sejarah atau analogi kisah-kisah masyarakat pada zaman dahulu. Namun mitos di sini menurutnya adalah sebuah ideologi atau pemikiran. Dan jika kalian bisa lihat tabel di sebelah kanan, itu adalah teori dari Barthes. Perbedaan dengan Saussure, Barthes mengembangkan teori semiologi Saussure dibagi menjadi dua, ada denotasi dan konotasi. Maksud denotasi adalah hal yang bisa dijabarkan atau tanda yang bisa dijabarkan dengan jelas tanda itu apa, dan konotasi adalah tanda yang bisa dijelaskan atau dijabarkan lebih dari yang terlihat oleh kita, atau bisa dibilang pemikiran kita terhadap tanda itu sendiri. Kita analogikan kepada bunga mawar, gambar bunga mawar. Jika menurut Barthes dalam teori denotasi, gambar bunga mawar itu ya seperti bunga mawar, menjadi pertanda bahwa itu bunga mawar yang memiliki batang dengan duri dan kelopak bunga berwarna merah atau juga daun yang berwarna hijau. Namun dalam teori konotasi menurut Barthes, bunga mawar itu yang seperti kita tahu melambangkan kasih sayang, mungkin juga melambangkan cinta, juga melambangkan keindahan. Jadi konotasi maksud konotasi di sini lebih seperti multitafsir. Jadi bagaimana kita menilai sesuatu hal atau sebuah tanda itu dari pemikiran kita saat kita melihatnya. Jadi tidak selalu terlihat itu bunga berarti kita bisa melambangkannya seperti keindahan atau hal lainnya. Jelaskan pemikiran semiotika menurut Halliday. Pandangan Halliday yang pertama tentang bahasa, yakni bahasa itu sebagai semiotika sosial. Halliday juga berpendapat bahwa fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa dan juga perkembangannya. Nah, bahasa juga sebagai salah satu dari sejumlah sistem makna yang lain seperti tradisi, sistem mata pencaharian, dan juga sistem sopan santun. Kemudian Halliday mencoba menghubungkan bahasa terutama dengan satu segi yang penting bagi pengalaman manusia, yakni segi struktur sosial. Halliday selalu menegaskan bahwa bahasa adalah produk proses sosial. Contohnya, ketika seorang anak belajar dalam waktu yang bersamaan, yaitu belajar sesuatu yang lain melalui bahasa, yakni membangun gambaran realitas di sekitar dan di dalamnya. Nah, menurut Halliday, dalam komunikasi masing-masing partisipan itu akan menafsirkan teks yang ada. Nah, dalam level yang amat konkret, bahasa itu tidak berisi kalimat-kalimat, tetapi bahasa itu berisi teks atau juga wacana.
yakni pertukaran makna atau exchange of meaning dalam konteks interpersonal. Nah, melalui tindakan pemaknaan atau act of meaning sehari-hari, masyarakat itu memerankan struktur sosial, juga menegaskan status dan peran yang dimilikinya, serta menetapkan dan mentransmisikan sistem nilai dan pengetahuan yang dibagi. Nah, kemudian kajian bahasa sebagai semiotik sosial dalam pandangan Halliday itu mencakup sub-kajian, diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu teks, yang kedua trilogi konteks situasi atau medan wacana, pelibat wacana, dan juga modus wacana. Yang ketiga adalah register, yang keempat adalah kode, yang kelima adalah sistem lingual yang mencakup komponen ideasional, interpersonal, dan juga tekstual, serta yang keenam yaitu struktur sosial. Di sini saya akan menjelaskan teori semiotika dari Umberto Eco. Umberto Eco adalah ahli semiotika dari Italia. Beliau mengatakan, semiotika berurusan dengan segala sesuatu yang bisa dipandang sebagai tanda. Sebuah tanda adalah segala sesuatu yang dapat dipakai pengganti sesuatu yang lain secara signifikan. Sesuatu yang lain tidak perlu benar-benar eksis atau berada di suatu tempat agar tanda dapat menggantikannya. Oleh karena itu, semiotika secara prinsipil adalah disiplin yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong. Jika sesuatu tidak dapat digunakan untuk mengekspresikan kebohongan, maka dia juga tidak bisa digunakan untuk mengatakan apa-apa. Dari kutipan tersebut, saya menganggap bahwa teori menurut Eco ini yaitu teori Opply, teori dusta. Menurut teori tersebut, untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus kedustaan, di mana tanpa kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, maka kita juga tidak akan mengetahui kebohongan. Eco mendefinisikan dusta adalah mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak benar. Artinya, apa yang disajikan baik secara yang tertulis maupun lisan tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. The theory of lie ini bukan merupakan teori yang memiliki pengertian negatif. Akan tetapi kata-kata mengecoh, mendustai, dan mengelabui yang dikemukakan Umberto Eco hendaknya diartikan secara denotatif. Teori of lie hadir dalam hidup sastra yang memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu hal. Saya akan menjelaskan teori semiotika yaitu Riveter. Di sini teori semiotika Riveter secara umum memuat 4 pokok pemikiran yang berkaitan dengan pemaknaan karya sastra, yaitu yang pertama, ketidaklangsungan ekspresi. Karya sastra mengekspresikan konsep-konsep dan hal-hal melalui ketidaklangsungan. Dengan kata lain, karya sastra menyatakan sesuatu atau mengandung arti lain. Ada 3 kemungkinan yang menjadi penyebab ketidaklangsungan ekspresi, yaitu displacing of meaning, penggantian arti, distorting of meaning, yaitu penyimpangan atau perusakan arti, dan creating of meaning atau penciptaan arti. Dikatakan penggantian arti apabila suatu tanda mengalami perubahan dari satu arti ke arti yang lain, atau ketika suatu kata mewakili kata yang lainnya. Sedangkan penyimpangan atau perusakan arti terjadi apabila suatu kata terdapat ambiguitas, kontradiksi, atau nonsens. Sedangkan penciptaan arti itu terjadi apabila suatu tanda keluar dari tataran linguistik.
yang bahkan terlihat tidak memiliki arti di antara ketiga ketidaklangsungan tersebut. Yang kedua yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik, di mana manifestasi semiotik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda dari tingkat mimetik ke tingkat pemaknaan yang lebih tinggi, di mana proses semiotik pada dasarnya terjadi di dalam pikiran pembaca sebagai hasil dari pembacaan tahap kedua. Nah, sebelum mencapai tahap pemaknaan, pembaca harus menghadapi rintangan pada tataran mimetik atau proses decoding karya sastra yang diawali dengan pembacaan tahap pertama yang dilakukan dari awal hingga akhir teks. Nah, kemudian setelah melalui pembacaan tahap pertama, pembaca sampai pada pembacaan tahap kedua yang disebut sebagai pembacaan retroaktif atau pembacaan hermeneutik. Pada tahap ini terjadi proses interpretasi tahap kedua yang sesungguhnya pembaca berusaha melihat kembali dan melakukan perbandingan yang berkaitan dengan pembacaan tersebut. Kemudian kaitan antara heuristik dan hermeneutik ini dibedakan melalui arti dan makna. Yang dimaksud dengan arti yaitu semua informasi dalam tataran mimetik disajikan teks kepada pembaca, sedangkan makna adalah kesatuan antara aspek, bentuk, dan semantik. Yang ketiga yaitu matriks, model, dan varian, di mana proses pembacaan tahap ini dikenali adanya matriks, model, dan varian-varian. Karya sastra merupakan hasil transformasi matriks, yaitu sebuah kalimat minimal yang harafiah menjadi bentuk yang lebih panjang, kompleks, dan tidak harafiah. Kemudian yaitu bentuk varian-varian tersebut diatur aktualisasi primer atau pertama yang disebut sebagai model. Matriks, model, dan teks merupakan varian-varian dari struktur yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu intertekstualitas, di mana interpretasi secara menyeluruh terhadap karya sastra hanya mungkin dilakukan pembaca melalui interteks. Nih, jadi karya sastra mengandung arti hanya dengan mengacu kepada teks-teks lainnya, baik teks secara harafiah maupun teks dalam pengertian universal atau secara umum. Nah, pemaknaan karya sastra bersandar sepenuhnya pada intertekstualitas dan untuk mengenalinya bergantung sepenuhnya pada kemampuan pembacanya. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan jurnal dari kelompok kami yang berjudul Semiotics Analysis in Body Lotion Advertisements in Indonesia using Roland Barthes Theory. Atau singkatnya, kami menganalisis iklan lotion dengan menggunakan teori semiotika dari Roland Barthes. Ada 6 iklan yang kami teliti, dan dalam presentasi ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu iklan Vaseline. Sebelumnya saya ingin menjelaskan peta yang dibuat oleh Roland Barthes terkait teorinya tentang semiotika. Nah, pada tabel yang teman-teman lihat pada layar PPT, terlihat bahwa tanda denotatif atau yang berkurung 3 terdiri atas penanda dalam kurung 1 dan petanda dalam kurung 2. Nah, di sana terlihat juga bahwa tanda denotatif adalah juga penanda konotatif atau yang berada pada dalam kurung 4. Nah, kita mulai analisis iklan Vaseline menggunakan peta ini. Nah, jika teman-teman lihat pada peta yang berbentuk tabel, sang model iklan berada di sebuah ruang gym dengan menggunakan pakaian tanpa lengan atau busana olahraga sambil mengusapkan lotion ke tangannya. Dengan suara narator berkata, "Beri 5 kali perlindungan untuk kulit glowingmu." Penanda denotasi dan konotasi yang ada pada adegan ini yaitu baju dari model iklan yang berwarna kontras dengan kulitnya, sehingga kulitnya nampak lebih bersinar. Sedangkan melalui cara pengambilan gambar yang dilakukan oleh pembuat iklan, menunjukkan bahwa melalui shoot seperti ini, dengan pencahayaan yang begitu maksimal, ingin menunjukkan kulit putih yang dimiliki oleh sang model. Lalu makna denotasi dalam scene ini yaitu seorang perempuan yang ingin nampak glowing karena pekerjaannya sebagai penari aerial yoga menuntutnya untuk selalu berada di bawah kilau cahaya sehingga menginginkan kulit yang glowing karena dirinya akan selalu jadi sorotan. Sedangkan makna konotasi yakni penonjolan terhadap warna kulit cerah dari sang model.
Hal ini terbukti dari pengambilan gambar, yakni dengan pemilihan warna baju yang kontras. Scene ini dapat diinterpretasikan bahwa seorang perempuan dikatakan cantik dan bisa percaya diri di setiap kesempatan jika ia memiliki kulit putih dan glowing. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.